Perikop kita malam ini Amos 2 ayat 6 sampai 8. Kita membaca dari bagian judul. Kita mulai 2, 3. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam tubuh, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Di samping setiap mezbah, di atas pakaian jajanan orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, tetapi lebih berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Shalom. Satu kali lagi. Shalom. Shalom. Malam ini kita membaca Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8. Perikop ini merupakan klimaks dari berita tentang hukuman bagi bangsa-bangsa yang disampaikan oleh Nabi Amos. Menarik untuk diperhatikan sahabat-sahabat Tuhan, bahwa berita tentang hukuman bagi Israel, sebelum Israel ada tentang hukuman Yehuda, lalu malam ini yang kita baca hukuman bagi Israel. Menarik untuk memperhatikan bahwa hukuman untuk umat Tuhan diletakkan pada bagian akhir dari berita tentang hukuman yang disampaikan oleh Nabi Amos. Menarik lagi, ketika berita hukuman bagi Israel ini diletakkan pada bagian akhir, berita hukuman bagi Israel ini juga berisikan berita yang jauh lebih panjang daripada hukuman bagi bangsa-bangsa lain. Dan ini pun dapat dipahami karena daftar kesalahan Israel pun yang disebutkan oleh Nabi Amos jauh lebih banyak, lebih panjang daripada kesalahan bangsa-bangsa lain. Bahkan lebih daripada itu, sahabat-sahabat Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan saksama bacaan kita malam ini, objek pelanggaran Israel bukanlah penduduk dari negeri lain. Jikalau dalam pasal 1 ketika Amos menyerukan hukuman bagi bangsa-bangsa lain, maka bangsa-bangsa lain ini melakukan pelanggaran kepada penduduk negeri lain atau penduduk bangsa lain. Tetapi Israel justru melakukan pelanggaran terhadap saudara sebangsanya atau orang Israel sendiri. Misalnya dalam Amos pasal 1 ayat 3 di sana dikatakan Damsyik menindas Gilead. Namun tidak dikatakan mereka menindas saudara sebangsanya. Hal ini bertolak belakang
dengan Israel yang tidak menindas penduduk negeri lain. Tetapi jelas Amos katakan ia menindas saudaranya sendiri, saudara sebangsanya, orang Israel sendiri. Itulah mengapa berita hukuman bagi Israel menjadi sorotan utama Nabi Amos. Dan itu yang kita baca malam ini. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, terkait dengan hal ini saya ingin menyampaikan bagi kita sekalian. Kalau bangsa lain, mereka melanggar, mereka berbuat dosa dengan cara menindas penduduk negeri lain. Israel melakukan pelanggaran, penindasan bagi saudaranya sendiri, temannya sendiri. Ini unik, ini menarik untuk diperhatikan. Justru orang-orang yang katanya jauh dari Tuhan, mereka malah mencintai saudaranya sendiri. Berbeda dengan umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan sampai hari ini kebiasaan ini masih berlanjut. Bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya seringkali menindas atau memperlakukan saudaranya sendiri dengan cara-cara yang tidak baik. Ini peringatan pertama bagi kita semua, bahwa Amos sangat-sangat menentang hal ini. Amos menentang penindasan, pelanggaran yang membuat kehidupan orang lain menderita, apalagi jika itu dilakukan bagi saudara sendiri, sesama anak Tuhan. Kita diingatkan malam ini untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, dalam melakukan segala hal. Janganlah kita mengulang kelalaian, kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Israel pada zaman Nabi Amos. Sahabat-sahabat Tuhan, berangkat dari hal ini juga saya ingin katakan bagi kita bahwa hendaklah kita, kalau kita tahu teguran keras Nabi Amos bagi Israel, kalau kita tahu bagaimana perbuatan Israel bagi saudara sebangsanya, marilah kita menghentikan kebiasaan itu. Marilah kita saling mengasihi, apalagi di antara sesama anak Tuhan. Janganlah saling menindas, saling menyakiti satu dengan yang lain. Marilah saling mengasihi, saling menolong, saling menopang. Sikap ini pun mari kita kembangkan kepada orang-orang di luar kita. Karena dengan melakukan kasih, menolong, menopang, maka orang akan melihat terang kita. Dan seperti kata Injil Matius, setiap orang yang melihat terang kita akan memuliakan nama Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, sama seperti sebelumnya dalam pasal 1, Amos selalu memulai nubuatannya dengan mengucapkan suatu ungkapan yang menjadi ciri khas Amos atau Nabi Amos. Ungkapan apakah itu? Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4 dan seterusnya. Ini ungkapan khas Nabi Amos. Kalau kita membuka Alkitab kita dari pasal 1 sampai pasal 2, maka kita akan menemukan Nabi Amos mengulang ungkapan ini 8 kali. Dan salah satunya dalam perikop yang malam ini kita baca. Ungkapan karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, sahabat-sahabat Tuhan, ini dapat dipahami, berarti pelanggaran Israel itu ada 3 hal, bahkan 4 hal, atau bahkan mungkin lebih. Dapat dipahami demikian. Tetapi ungkapan ini juga memiliki makna bahwa yang mau Amos sampaikan bukan soal jumlah pelanggaran,
tetapi keseriusan pelanggaran itu sendiri. Bukan soal jumlah 3 atau 4, tetapi Amos menyebutkan 3 atau 4 ini serius, benar-benar merupakan pelanggaran yang serius, benar-benar pelanggaran yang di mata Allah melampaui batas. Dan yang dilakukan 3-4 kali ini diulang terus tanpa ada penyesalan sedikit pun. Itu kira-kira maknanya. Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, ini mau katakan ini serius sekali. Pelanggaran ini serius, melampaui batas yang Allah tetapkan, bahkan dilakukan berulang-ulang tanpa sadar dan tanpa penyesalan. Itulah mengapa kalimat terakhirnya selalu, aku tidak akan menarik. Tidak ada pembatalan. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, ketiadaan penyesalan atas pelanggaran yang sebagaimana disampaikan Amos lewat ungkapan khasnya itu, sesungguhnya menggambarkan ketidaksadaran Israel akan pelanggaran yang mereka lakukan. Mungkin Israel berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu hal yang biasa. Lagi pula, yang mereka langgar ini, yang mereka tindas ini adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Bukankah orang miskin dan lemah sudah biasa diperlakukan seperti itu? Jadi mereka mengulang dan mengulang lagi. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, untuk hal ini saya ingin berikan catatan bagi kita, bahwa karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, bukan soal jumlah kesalahan, tetapi betapa seriusnya pelanggaran yang kita lakukan. Dan pelanggaran itu benar-benar melampaui batas. Bahkan mungkin sudah sampai pada batas kesabaran Allah itu sendiri. Walaupun kita beriman bahwa kesabaran Allah itu tiada berbatas, tetapi ungkapan ini jelas sekali bahwa kejahatan pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan sangat melampaui batas. Lalu tanpa penyesalan, tidak sadar dan tidak pernah menyesal. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, dari hal ini kita juga dapat belajar bahwa bagaimana kita melihat kehidupan kita sehari-hari. Tentu kalau dihitung-hitung perbuatan jahat kita lebih dari 3, lebih dari 4, lebih dari 5. Soal jumlah itu bukan hal utama, tetapi marilah kita melihat betapa seriusnya setiap pelanggaran yang kita lakukan itu bagi Allah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang melanggar dan itu bahkan melampaui batas dan sudah sampai pada batas terakhir dari kesabaran Allah. Jika yang terjadi demikian, saya kira kita semua paham apa yang akan terjadi. Pada titik ini, yang penting untuk kita ingat adalah harus ada kesadaran, pengakuan, dan penyesalan. Itu penting. Harus ada kesadaran, pengakuan, dan penyesalan. Israel, Yehuda, bangsa-bangsa lain tidak menyadari hal ini. Dalam hal ini, sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin katakan, jumlah pelanggaran kita bisa sangat banyak, tetapi Allah menunggu pengakuan kita, penyesalan kita. Itu yang Allah tunggu. Bahkan yang lebih ingin Allah lihat perubahan dalam kehidupan kita. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, saya kira dengan merenungkan bacaan ini, khususnya pada bagian ungkapan karena 3-4 perbuatan jahat ini, kita diingatkan untuk mengevaluasi kembali kehidupan kita, lalu menyesali setiap pelanggaran yang kita lakukan, dan
menyesali, dan dilanjutkan dengan berubah, bertobat. Sahabat-sahabat Tuhan, selanjutnya menarik juga bahwa ketika Amos katakan karena 3 perbuatan bahkan 4, saya secara teliti memperhatikan perikop kita malam ini, dan saya sepertinya menemukan ketepatan. Ketepatan apakah itu? Saya menemukan paling tidak ada 4 kesalahan Israel. Jadi sepertinya tepat ungkapan karena 3 bahkan 4. Amos menjelaskan 4 kesalahan Israel dalam perikop yang kita baca malam ini. Amos 2 ayat 6 sampai 8. Mari kita perhatikan. Kesalahan yang pertama dalam ayat 6, menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Ini kesalahan pertama. Orang benar dan orang miskin di sini, sahabat-sahabat Tuhan, haruslah dilihat sebagai satu kesatuan, yakni orang miskin yang benar. Orang benar di sini juga bukan menunjuk pada orang yang tidak berdosa atau tidak bercela. Orang benar di sini menunjuk pada orang yang tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan perlakuan yang diberikan kepadanya, yakni dijual sebagai budak. Itu orang benar dalam ayat 6. Jadi jangan diartikan orang tanpa dosa, tanpa celah. Orang benar di sini menunjuk pada orang yang tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan apa yang diberikan kepadanya, perlakuan yang diberikan kepadanya, yaitu dijual sebagai budak. Penjualan orang miskin ini, orang miskin yang benar ini, biasanya terkait dengan hutang. Dan hutang di sini hutang yang berbunga tinggi, yang pada akhirnya tidak mampu dibayar. Nah, terkait dengan hutang yang berbunga tinggi ini, apalagi diberikan kepada orang miskin, di situ poinnya. Ada aturan dalam Keluaran pasal 22 ayat 25 yang secara jelas menyatakan tidak boleh memberikan bunga kepada orang miskin yang berhutang. Keluaran 22 ayat 25. Ketika orang Israel melakukan pemberian bunga kepada orang miskin, paling tidak satu aturan dilanggar. Lebih lanjut, orang miskin yang benar ini karena bunganya tinggi tidak mampu membayar hutang. Selanjutnya diperkarakan secara hukum di pengadilan. Dalam proses pengadilan, proses itu berjalan dengan berat sebelah, karena para hakim pun bersikap atau bersifat korup. Pada akhirnya, alih-alih mendapatkan pembelaan, orang miskin yang benar ini malah dijatuhi denda yang besar. Sudah miskin, dapat denda yang besar. Akhirnya orang miskin yang benar tidak punya pilihan lain selain membiarkan dirinya dijual oleh si pemberi hutang. Dijual sebagai budak. Lagi-lagi sahabat-sahabat Tuhan, dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 39, di sana diatur tentang larangan memperlakukan orang miskin sebagai budak. Ada aturannya. Nah, sekarang si pemberi hutang menjual orang miskin yang benar sebagai budak. Dua aturan dilanggar.
Selanjutnya yang menarik untuk diperhatikan dalam ayat 6 ini juga penyebutan sepasang kasut. Kasut itu apa ya Bapak Ibu? Tempat tidur ya. Kasut tempat, oh bukan tempat tidur ya, itu kasur ya. Kasut, sandal ya, sandal. Saya lupa ya. Kasut. Penyebutan kasut dalam ayat 6 ini menarik untuk diperhatikan. Karena dalam kitab Rut pasal 4 ayat 8, kasut itu menunjuk pada bukti transaksi jual beli. Rut pasal 4 ayat 8. Mari dibuka. Karena jarang-jarang kita bicara kasut ya. Rut 4 ayat 8. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Rut 4 ayat 8. Penebus yang seharusnya menebus Rut sekarang menyuruh Boas untuk membeli. Dengan demikian hak membeli itu diserahkan kepada Boas dengan cara menanggalkan kasut. Lebih menarik lagi, kalau kita melihat penyebutan kasut ini dalam pemahaman bahwa betapa orang Israel memandang rendah saudaranya yang miskin. Dengan demikian, penyebutan kasut dalam ayat 6 ini seolah menggambarkan kondisi yang memprihatinkan, bahwa betapa murahnya harga seorang miskin, hanya seharga sepasang kasut. Orang miskin itu harganya hanya sepasang kasut. Orang miskin itu harganya seperti sandal. Kalau dalam konteks kita ya sandal, barangkali sandal jepit lagi, seharga sandal jepit. Nah sahabat-sahabat Tuhan, untuk pelanggaran yang pertama ini, sahabat-sahabat Tuhan sudah melihat dalam satu pelanggaran saja ada banyak hal yang dilanggar. Pelanggaran yang kedua, kita lanjut dulu, menarik untuk memperhatikan. Pelanggaran yang kedua dikatakan di sana menindas orang lemah dan sengsara. Menginjak-injak kepala orang lemah, membelokkan jalan orang sengsara. Ayat 7. Orang lemah dan orang sengsara di sini, ini pun harus dilihat sebagai satu kesatuan yang menunjuk pada orang miskinkah, orang asing, janda atau yatim piatu yang miskin juga. Orang miskin, orang asing, janda, yatim piatu. Tetapi penekanannya tetap pada miskin. Selanjutnya ada satu kata yang menarik yang muncul dalam ayat 8. Ada kata membelokkan. Membelokkan jalan orang sengsara. Dalam bahasa Ibrani, kata ini berarti natah. Itu bahasa Ibraninya, natah. Yang kalau diartikan harafiahnya mengabaikan, mengesampingkan. Membelokkan bahasa Ibraninya natah, terjemahan harafiahnya mengabaikan, mengesampingkan. Nah sekarang saya ajak sahabat-sahabat Tuhan membuka Amos 5 ayat 12, di mana
kata natah ini kembali muncul. Amos 5 ayat 12. Amos pasal 5 ayat 12. Kata natah kembali muncul, tetapi bukan membelokkan di sana. Tetapi ada kata mengesampingkan. Coba sahabat-sahabat Tuhan baca. Dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang ini sebenarnya menunjuk pada pengabaian hak-hak orang miskin dalam proses pengadilan yang pada saat itu dilakukan di pintu gerbang. Ini yang tadi saya katakan, pengadilan pun berat sebelah. Hakim yang bertindak sebagai hakim korup. Hak orang-orang miskin dikesampingkan. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, kembali lagi terjadi pelanggaran. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga, pelanggaran kekudusan. Nabi Amos mengatakan, ini menarik ya, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Sebetulnya ini terjemahan yang menurut saya agak berbeda dengan kebanyakan terjemahan dalam Alkitab terjemahan lainnya. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris King James atau dalam bahasa Indonesia itu Alkitab yang terbuka, versi digital itu ya. Kalimat ini sebenarnya dalam terjemahan lain, saya pakai saja terjemahan bahasa Inggris Alkitab Studi King James Version. Di sana dikatakan anak dan ayah pergi kepada perempuan yang sama. Pergi kepada perempuan muda yang sama. Jadi agak sedikit berbeda terjemahannya. Kalau dalam terjemahan Alkitab kita pergi menjamah perempuan muda. Tapi dalam kebanyakan terjemahan dikatakan pergi kepada perempuan yang sama. Nah sahabat-sahabat Tuhan, dalam Imamat pasal 18 ayat 8, ayat 15, ayat 17, di sana jelas ada larangan bagi anak laki-laki dan ayahnya untuk bersetubuh dengan perempuan yang sama. Imamat 18 ayat 8, 15, 17. Larangannya jelas. Anak laki-laki dan ayahnya tidak boleh bersetubuh atau menjamah perempuan yang sama. Namun hal ini sebetulnya bukan hanya bicara tentang dosa dalam kaitan dengan hal seksual, tetapi hal ini lebih menunjuk pada pengendalian diri sebetulnya. Jadi aturan ini terkait dengan pengendalian diri. Dengan anak laki-laki, ayah pergi kepada perempuan yang sama, menjamah perempuan muda, maka selain dosa seksual, mereka melanggar salah satu aturan emas dalam hukum Taurat, pengendalian diri. Itu hukum yang ke-10, jangan mengingini. Lebih menarik lagi untuk pelanggaran yang ketiga ini, dalam Alkitab kita dituliskan menjamah perempuan muda. Kalau baca demikian berarti ini anak laki-laki dan ayahnya bersama dengan perempuan muda. Mungkin perempuan cantik, gitu ya, seksi dan seterusnya. Tetapi perempuan muda di sini bahasa Ibraninya itu,
saya tidak usah sebutkan bahasa Ibraninya, diartikan sebagai hamba perempuan, budak perempuan. Jadi perempuan muda di sini dalam bahasa Ibraninya itu atau na'arah itu hamba perempuan, budak perempuan. Dengan demikian ketika dibilang menjamak perempuan muda dan itu dilakukan oleh anak laki-laki dan ayahnya, maka itu menunjuk pada pelecehan seksual yang dilakukan kepada hamba perempuan yang lemah yang kebetulan mengabdi pada mereka. Jadi ini jangan dilihat ini perempuan muda ini perempuan yang cantik, seksi dan seterusnya. Tapi ini hamba perempuan yang melayani di rumah mereka. Itulah mengapa ayah dan anak laki-laki bisa menjamah perempuan yang sama, yaitu hambanya sendiri, budaknya sendiri. Nah sahabat-sahabat Tuhan, perlakuan ini jelas bertentangan dengan aturan. Aturan yang mana? Keluaran 21 ayat 7 sampai 11. Keluaran 21 ayat 7 sampai 11. Apa isinya? Hak budak perempuan. Hak budak perempuan. Jadi ini memang pelanggaran-pelanggaran yang Amos sebutkan itu ada dasar aturannya semua. Jelas-jelas mereka melanggar aturan yang Allah sampaikan, bahkan dicatat. Pelanggaran yang terakhir, yang keempat, ini menarik lagi. Merebahkan diri di setiap mezbah di atas pakaian gadaian. Ini kok Amos tulisnya begini ya? Merebahkan diri di setiap mezbah, ini kan bagus ya. Mezbah, sahabat-sahabat Tuhan tahu ya. Nah kalau merebahkan diri di mezbah itu kan wah indah sekali. Tetapi mungkin pengertian di sini tidur kali ya, merebahkan diri tidur. Ya kalau merebahkan diri dalam rangka penyembahan, pemujaan ya luar biasa. Tetapi ini kan kalimat yang indah, merebahkan diri di setiap mezbah. Tetapi lanjutannya yang kurang enak, di atas pakaian gadaian. Nah ini lagi, merebahkan diri di setiap mezbah di atas pakaian gadaian. Pakaian gadaian di sini sahabat-sahabat Tuhan menunjuk pada jubah. Karena hanya jubah yang bisa digadaikan. Pakaian yang bisa digadaikan ya jubah. Nah, jika seseorang sampai menggadaikan jubahnya, itu berarti orang itu miskin. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tentu sahabat-sahabat Tuhan ingat ya perkataan Yesus. Kalau ada yang tampar pipi, saya nggak mau lanjut. Kita lompati saja aturannya. Nanti kita berdebat lagi soal kiri dan kanan. Karena sahabat-sahabat Tuhan nanti lupa yang betul mana, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, atau tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Nanti dilihat saja. Salah satu aturannya, kalau ada yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Itu salah satu aturannya. Nah kalau orang itu memberikan jubahnya, berarti itu orang akan terancam kehidupannya. Karena pada malam hari cuaca di wilayah Israel pada waktu itu sangat dingin, sahabat-sahabat Tuhan. Dan bagi orang miskin yang tidak punya rumah, salah satu benda, barang yang bisa menolongnya untuk mendapatkan kehangatan adalah jubahnya. Ya kalau itu sudah digadaikan, berarti dia terancam kedinginan. Nah ironis, ketika ada orang yang tidur di setiap mezbah beralaskan pakaian gadaian, lalu dia tega membiarkan saudaranya yang miskin
mati kedinginan di malam hari. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, aturan ini pun ada. Aturan tentang jubah ini ada. Sehingga orang yang merebahkan diri di setiap mezbah di atas pakaian gadai, dia melanggar aturan. Apa aturan itu? Allah memerintahkan loh sahabat-sahabat Tuhan terkait jubah. Allah katakan jubah gadaya itu harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Itu perintah Tuhan. Jubah gadaya harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Keluaran 22 ayat 25 sampai 27. Itu aturannya. Bahkan ada aturan dalam kitab Ulangan 24, Ulangan 24 ayat 12 sampai 13, dilarang tidur dengan barang gadaian. Nah, ini dia tidur. Mungkin dia berpikir saya tidur dengan barang gadaian, ini dosa. Tapi kalau dekat mezbah kan jadi tidak dosa. Loh. Karena ada mezbah yang dianggap suci dan kudus, lalu perbuatan jahat itu pun menjadi suci dan kudus. Hari ini kita banyak melihat hal ini. Orang melakukan kesalahan, kelalaian, lalu dia berusaha membersihkan dirinya. Sama seperti orang yang tidur dengan jubah gadaya, tapi dilakukan di dekat mezbah. Dia berpikir kalau tidur dekat mezbah kan Allah senang. Padahal Allah melihat dia tidur dengan jubah gadaya. Pelanggaran tetap pelanggaran. Satu perbuatan baik yang kelihatan baik apalagi tidak bisa membersihkan pelanggaran yang dilakukan. Lebih lanjut lagi sahabat-sahabat Tuhan, ada lagi cerita minum anggur. Minum anggur hasil dari pemerasan. Karena ada uang denda tadi. Minum anggur hasil pemerasan. Tapi anggur hasil pemerasan mereka minum di rumah Tuhan. Jadi mereka pikir, kan minum di rumah Tuhan, minum anggur, Tuhan pasti senang. Padahal anggur itu hasil pemerasan, hasil penindasan. Nah sahabat-sahabat Tuhan, ini menarik nih. Pelanggaran yang keempat ini menarik untuk diperhatikan dan direnungkan. Pelanggaran baik itu tidur dengan jubah gadaian, minum anggur pemerasan, dilakukan di dua tempat yang dipandang sakral. Mezbah, rumah Allah. Rumah Allah. Sahabat-sahabat Tuhan tolong perhatikan, rumah Allah, Allahnya huruf besar lagi. Coba perhatikan. Rumah Allah, lalu kata Allahnya itu huruf besar. Ini kalau kita salah memahami, wah, mereka melakukannya ini di rumah Allah, berarti ini di bait Allah. Padahal rumah Allah yang dimaksud di sini tidak boleh dipisahkan dari kata mereka. Jadi jangan dibilang di rumah Allah, tetapi di rumah Allah mereka. Jadi mereka minum di rumah Allah mereka. Jadi rumah Allah di sini bukan menunjuk pada tempat suci orang Israel, tetapi menunjuk pada penyembahan, kesesatan, kekafiran mereka. Jadi bukan menunjuk pada bait Allah itu sendiri ya sahabat-sahabat Tuhan, supaya jangan sampai disalah duga. Kalaupun mereka melakukan itu di dalam bait Allah, kekafiran melekat pada mereka. Mereka hadir di sana
di bait Allah, di tempat di mana ada mezbah di sana, tetapi mereka melakukannya di dalam kekafiran, iman yang sesat. Jadi jangan sampai rumah Allah di sini dimaknai positif. Rumah Allah mereka, ya Allah mereka siapa? Allah mereka yaitu kemabukan tadi, pemerasan, ketidakadilan, itu Allah mereka. Kalau mereka benar-benar memuja Allah yang adil, Allah yang membela orang-orang tertindas, tidak mungkin mereka akan minum anggur di rumah Allah yang sebenarnya. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, untuk hal ini, pelanggaran yang dilakukan di dua tempat sakral, sepertinya ini yang menjadi salah satu sorotan utama Amos. Amos mau katakan begini, mereka mau membuat diri mereka terlihat religius, spiritual. Barangkali mereka ingin dilihat orang religius, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat tidak bermoral. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, ini 4 kesalahan. Dan jelas seperti yang tadi saya sampaikan tentang ungkapan karena 3 perbuatan jahat, 4 perbuatan mereka, perbuatan Israel dalam hal ini benar-benar melampaui batas. Mereka melanggar setiap aturan yang Allah tetapkan terkait dengan perbuatan adil bagi sesama. Dan sesama di sini adalah saudara mereka sendiri. Bahkan lebih daripada itu, mereka menghina Allah yang menetapkan peraturan adil itu dengan cara membawa semua barang haram, barang-barang yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak adil ke dalam tempat-tempat yang tadi disebutkan dan dipandang sakral. Ini tentu penghinaan yang sangat-sangat besar bagi Allah. Dengan demikian benarlah kalau Amos katakan karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Tidak bisa ditarik lagi. Karena betapa jahatnya orang Israel pada waktu itu. Mereka bahkan dengan sangat tega memperlakukan saudaranya sendiri. Bahkan Tuhannya pun dihina di depan mezbahnya. Bahkan kalau mereka melakukan di dalam rumah Allah proses minum anggur, mereka melakukannya dengan iman yang sesat. Mereka menghina Allah justru tepat di tempat di mana Allah harus dimuliakan. Mereka mengabaikan aturan Allah justru tepat di mana perintah yang paling utama yang Allah berikan. Bukankah kita tahu ya, dalam perjanjian baru perintah utama yang Yesus berikan ya kembali lagi kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi pelanggarannya ini luar biasa. Tempat yang di mana Allah harus dimuliakan mereka najiskan. Perintah yang paling utama yang Allah tetapkan justru mereka langgar. Dan sangat-sangat disayangkan itu dilakukan untuk saudaranya sendiri. Bukankah kalau saudara seharusnya saling menolong? Bukankah kalau sebangsa seharusnya saling menopang satu dengan yang lain? Nah, sahabat-sahabat Tuhan, belajar dari nubuatan Amos lewat perikopnya Amos 2 ayat 6 sampai 8 malam ini, maka mari kita lanjutkan kehidupan kita malam ini dan seterusnya dengan mengingat terus apa yang Amos sampaikan. Saya ulangi lagi, perbuatan jahat kita bukan hanya 3, bukan hanya 4. Perbuatan jahat saya bukan hanya 3, bukan hanya 4, lebih daripada itu. Tetapi jumlah perbuatan jahat itu bukan menjadi fokus utama Tuhan. Tuhan ingin melihat setiap orang yang berbuat jahat berapapun jumlahnya,
menyadarinya dan menyesalinya. Karena Israel 3-4 tanpa penyesalan dilakukan. Selanjutnya, marilah kita berubah untuk hal-hal yang kita tahu, hal-hal yang benar yang seharusnya kita lakukan dan belum kita lakukan. Mari kita sadari itu, kita sesali itu, lalu kita berubah. Kita melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang kita tahu tentang firman Tuhan. Lalu mari kita ingat sahabat-sahabat Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani hari ini, di tengah situasi yang sulit hari ini, mari sesama anak Tuhan kita saling mengasihi satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain. Hari ini saya mau katakan, saya merasa bahwa hari ini apa yang Yesus katakan itu sepertinya tampak sangat-sangat nyata. Yesus katakan, orang miskin akan selalu ada padamu. Dan hari ini saya mau katakan, orang miskin selalu ada di sekitar kita. Bahkan orang yang sebentar lagi akan menjadi miskin pun akan ada di sekitar kita. Mungkin dia orang lain, atau mungkin dia saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, saudara dalam hubungan darah, ataupun dalam hubungan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita menolong mereka. Mari masing-masing kita, saya tekankan, masing-masing kita, tiap pribadi melakukan tugasnya menolong saudaranya yang susah. Jangan mengulang kesalahan Israel, menindas saudaranya yang susah, memanfaatkan situasi, kondisi saudaranya yang susah. Sudah tahu saudaranya susah, saudaranya datang minta tolong, justru situasi itu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Berhentilah melakukan hal itu, sahabat-sahabat Tuhan. Hari ini keuntungan yang kita pikir dapat kita peroleh dengan cara melakukan hal-hal yang semakin menyulitkan orang lain, saya mau katakan keuntungan itu akan dihitung oleh Tuhan sebagai 3 perbuatan jahat, bahkan 4 perbuatan jahat yang membuat Tuhan tidak akan menarik kembali keputusannya. Keputusan apakah itu? Keputusan untuk memberikan keadilannya dalam bentuk hukumannya. Selanjutnya sahabat-sahabat Tuhan, yang paling penting hari ini, di tengah kondisi hari ini, saya suka dengan cara Amos menyindir ya. Pakai jubah gadaya di dekat mezbah, minum anggur di rumah Allah. Hari ini yang dibutuhkan bukan sekedar penyesalan, kesadaran yang ditunjukkan dengan melakukan hal-hal yang berbau spiritualitas. Hari ini di tengah situasi susah seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai introspeksi dan refleksi diri, bukan hanya perbanyak doa. Berdoa terus, baca Alkitab terus, berdoa minta ampun terus. Berdoa minta ampun supaya Tuhan menghentikan musibah ini. Bukan hanya itu. Itu masih sangat berbau religius, spiritual yang sifatnya ritual. Perubahan itu harus dimulai dari perbuatan dan perkataan sikap kita setiap hari. Itu perubahan yang sejati. Jadi jangan hanya sekedar mengandalkan berkat pada saat berdoa, berkat pada saat baca Alkitab, berkat pada saat beribadah. Jangan hanya mengandalkan itu. Barangkali kita akan disindir oleh Amos.
beribadah. Padahal beribadah dengan tetap mempertahankan perbuatan-perbuatan yang tidak adil di dalam diri, mempertahankan hal-hal yang tidak mengasihi di dalam diri, barangkali kita akan disindir oleh Amos. Justru hari ini di tengah situasi yang berat, mari kita berbenah diri dengan cara mengubah setiap perilaku kita, perkataan kita. Selanjutnya disempurnakan dengan doa, ketekunan membaca Alkitab, ketekunan beribadah. Niscaya sindiran Amos ini tidak akan berlaku dalam kehidupan kita, bagi kita yang sanggup melakukan hal ini. Karena ini benar-benar memalukan. Mungkin bagi banyak orang terlihat, dia baik kok karena begini, karena berdoa, karena rajin ibadah, karena di mulutnya selalu, puji Tuhan, haleluya. Selalu terlihat berkata hal-hal yang baik, hal-hal yang manis. Padahal itu semua kalau dihadapkan kepada Amos, maka Amos akan memberikan sindiran tajam baginya. Bahwa apa yang terlihat itu sebenarnya untuk menutupi sesuatu yang lebih buruk lagi yang sedang disembunyikan. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, mari kita semua malam ini bergerak di dalam kesehatian. Perkataan kita, perbuatan kita harus menunjukkan kasih, menunjukkan keadilan, menunjukkan pembelaan kita, perhatian, kepedulian kita bagi saudara-saudara kita yang susah. Niscaya Tuhan tidak akan berkata, karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4 perbuatan jahat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Niscaya Tuhan tidak akan berkata begitu. Tetapi saya yakin Tuhan akan berkata begini. Nah, bagian ini saya ubah sedikit, saya ubah sedikit. Bagi setiap orang yang berhasil membenahi diri, mengubah perkataannya menjadi perkataan yang menopang, menguatkan, mendatangkan berkat, membela saudaranya yang susah, melakukan hal-hal yang membuat orang lain bersyukur dan memuji nama Tuhan. Apalagi di tengah situasi sulit ini, saya yakin bagi orang-orang itu Tuhan akan berkata, karena 3 perbuatan baik, bahkan 4 perbuatan baik, aku tidak akan menarik kembali keputusanku untuk memberkatinya. Tuhan tidak akan membatalkan berkatnya bagi kita yang benar-benar membela saudara-saudaranya yang susah, benar-benar memperhatikan saudara-saudaranya yang susah, bukan kelihatan membela dan kelihatan memperhatikan, tetapi benar-benar membela, benar-benar peduli, benar-benar memperhatikan saudaranya yang susah, dan benar-benar beriman, benar-benar percaya, benar-benar berpengharapan pada Tuhan. Itulah yang akan menerima berkat Tuhan. Karena 3 perbuatan baik, 4 perbuatan baik, aku tidak akan menarik keputusanku untuk memberkati orang-orang baik itu. Amin.